Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 28. Cerita bersama. Lama sekali kamu turun. Aku sudah menunggumu sejak tadi, ucap Olivia yang berdiri tidak jauh dari mobil Aisyah. Aisyah tersenyum saat mendengar apa yang dikatakan oleh temannya. Aisyah memandang mobil suaminya yang masih berada di parkiran. Aisyah tersenyum dan melambaikan tangannya kepada suaminya ketika mobil itu sudah akan bergerak. Ardi yang sengaja membuka jendela mobilnya tersenyum memandang istrinya. Pria itu membalas lambaian tangan istrinya. "Ayo cepat jalan," ucap Olivia menarik tangan Aisyah setelah mobil Ardi keluar dari parkiran kampus. "Aku tidak bisa jalan cepat," ucap Aisyah yang tidak ingin menambah kecepatan langkah kakinya. "Jalanmu lambat sekali, seperti siput," ucap Olivia. "Enggak ada yang penting, jadi kenapa harus cepat-cepat?" ucap Aisyah yang terlihat tidak menghiraukan temannya. "Berjalan lambat seperti ini membuat aku tidak sabaran." "Baiklah," ucap Olivia kemudian memperlambat langkah kakinya saat memandang Aisyah yang membesarkan matanya. "Aku tidak tahu, ternyata dia bisa marah juga," ucapnya yang memajukan bibirnya. Aisyah tersenyum ketika melihat temannya tersebut. "Aku sudah tidak bisa jalan cepat-cepat," ucapnya sedikit berbisik. "Kenapa?" tanya Olivia. "Suamiku akan marah," ucap Aisyah. "Mengapa bisa seperti itu?" tanya Olivia yang tidak mengerti. Aisyah tersenyum dan memegang perutnya. "Apa kamu sekarang hamil?" tanya Olivia seakan tidak percaya ketika melihat apa yang dikatakan oleh Aisyah. Aisyah tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Sedang bercanda?" tanya Olivia membesarkan matanya. Aisyah tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Selamat, aku sangat senang mendengarnya," ucap Olivia begitu sangat senang dan memeluk Aisyah. "Terima kasih, tapi jangan meluk aku seperti ini. Kamu memelukku terlalu kuat," ucap Aisyah merasa sakit saat Olivia memeluknya dan mencium pipinya kanan dan kiri secara bergantian tanpa henti. "Maafkan aku, sudah berapa bulan?" tanya Olivia. 7 minggu, jawab Aisyah. "Aku sangat senang mendengarnya. Aku doakan kehamilanmu tidak ada masalah hingga melahirkan nanti," ucap Olivia. "Amin," jawab Aisyah. "Aku tidak pernah melihatmu seperti orang hamil," ucapnya. Olivia tidak pernah melihat Aisyah mual ataupun yang lainnya. "Yang mengalami itu suamiku," ucap Aisyah tertawa dengan menutup mulutnya. "Sungguh enak sekali, kamu tidak mengalami itu," ucap Olivia membesarkan matanya dan tersenyum. Aisyah menganggukkan kepalanya. "Tapi aku sangat kasihan melihat suamiku. Dia tidak bisa sarapan pagi. Sekarang minumnya hanya jeruk hangat untuk mengurangi rasa mualnya," ucap Aisyah. "Kalau dia yang mengalami itu tidak masalah. Tidak ada anak di dalam perutnya," ucap Olivia yang membuat Aisyah tertawa. "Kalau kamu yang mengalami itu, aku sangat kasihan, karena di dalam ada anak yang sedang berkembang," ucap Olivia yang mengusap perut Aisyah. "Aku tidak mengalami itu. Justru aku sangat kuat makan, kuat tidur, malas mandi," ucap Aisyah tersenyum malu. "Aku bisa memastikan bahwa anak kamu laki-laki," ucap Olivia. "Kenapa seperti itu?" tanya Aisyah. "Karena kamu malas mandi," ucap Olivia yang tertawa. Aisyah dan Olivia duduk di kursi yang ada di dalam kelasnya. Mereka berdua tidak ada henti-hentinya bercerita dan tertawa. Olivia dan Aisyah memandang Alena yang baru saja datang dengan berjalan sangat lambat sambil menahan kakinya yang terasa sakit. "Kamu kenapa?" tanya Olivia memandang kaki Alena. "Kakiku sakit," ucap Alena yang duduk di samping Olivia. "Apa yang terjadi?" tanya Aisyah.
Kakiku terkena pecahan piring, ucapnya. Apakah banyak? Ucap Olivia. Alena menggelengkan kepalanya. Tidak, ucapnya yang tersenyum. Apa ingin aku memeriksanya? Tanya Aisyah. Dengan cepat Alena menggelengkan kepalanya. Jangan, nanti perbannya kamu buka. Aku tidak ingin ini dibuka, ucapnya. Untuk mengetahui bagaimana keadaannya, wajib dibuka, ucap Olivia. Ini sangat berharga bagiku, ucap Alena yang tersenyum. Mengapa bisa seperti itu? Tanya Aisyah yang masih belum mengerti. Bisa kau menjelaskan kepada kami apa yang terjadi? Ucap Olivia yang memandang Alena. Semalam, aku berkunjung ke apartemen milik Eric. Aku berencana untuk memasak di sana dan membersihkan apartemennya, karena di sana dia tinggal sendiri. Saat aku sedang memegang piring, dia berbicara di belakangku. Aku benar-benar tidak tahu bahwa dia ada di sana. Tentu saja aku salah tingkah, dan piring itu terlepas dan pecah. Pecahan kacanya mengenai kakiku, ucap Olivia menjelaskan. Lalu, apa yang terjadi? Tanya Aisyah. Alena tersenyum dan dengan sangat bahagia bercerita. Dia menggendongku, terus meletakkanku ke sofa. Kemudian, dia membersihkan kakiku dan mengobatinya, ucapnya dengan senyum di bibirnya. Olivia dan Aisyah saling pandang. Kedua wanita itu memutar bola matanya ketika mendengar apa yang diceritakan oleh Alena. Kau masih selalu menempel dengannya seperti biasa? Tanya Olivia. Tentu saja tidak, aku menuruti saran dari Aisyah, ucap Alena yang tersenyum. Bagaimana reaksinya? Tanya Olivia. Alena memajukan bibirnya dan mengangkat bahunya. Aku tidak tahu, ucapnya. Tidak tahu bagaimana? Tanya Olivia. 2 hari aku tidak datang ke apartemennya. Dia tidak ada menghubungi aku. Saat melihat aku datang ke apartemennya, dia terlihat biasa-biasa saja seperti biasa. Mungkin aku memang tidak pernah ada di hatinya. Namun aku sudah tidak ingin lagi merendahkan harga diriku dengan bersikap seperti biasa. Aku akan bersikap biasa saja, sehingga aku tidak terlalu malu mencintainya, ucap Alena yang tersenyum. Bersabarlah, aku rasa kamu masih harus melakukan itu, supaya dia mulai merasakan pentingnya kehadiranmu. Bila kamu selalu mendekatinya, dia mungkin tidak menyadarinya. Tapi bila kamu bersikap biasa saja, dia mungkin akan merasakan merindukanmu, ucap Aisyah yang terus memberikan semangat dan ide baru untuk Alena. Wajah Alena begitu sangat bahagia ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Aisyah. Kamu sangat pintar, ucap Alena yang memuji pola pikir Aisyah. Dengan tersenyum lebar, Aisyah menganggukkan kepalanya. Aku akan menjalankan apa yang kamu sarankan untuk aku. Aku akan melihat apakah dia merindukanku atau tidak. Bila dia tidak merindukanku dan tidak mencintaiku, ya sudah, tidak apa-apa. Aku tidak mungkin terus-terusan memikirkannya. Cinta itu tidak bisa harus menjadi milikku, ucap Alena yang berusaha untuk bisa menerima apapun hasil dari usahanya. Benar, aku setuju. Hati dan perasaan tidak akan pernah bisa dirubah. Kita mencintai seseorang, namun kita tidak bisa mewajibkan orang itu untuk mencintai kita, ucap Olivia. Terima kasih atas sarannya Aisyah, ucap Alena yang tersenyum. Sepertinya cerita kita harus dilanjutkan nanti. Bosan kita sudah masuk. Sudah waktunya kita belajar, ucap Aisyah. Aku tidak bisa membayangkan bila nanti kamu akan kembali ke negaramu. Aku pasti akan sangat merindukanmu, ucap Alena yang memandang Aisyah. Aku juga, aku sudah sangat menyayangimu, walaupun kita baru saja bersahabat, ucap Olivia. Aku tidak pernah bermimpi bisa memiliki teman seperti kalian, ucap Aisyah yang tersenyum dan menunjukkan deretan giginya yang putih dan rapi. Mengapa kamu tidak di sini saja bersama dengan suamimu, bekerja di rumah sakit yang ada di Amerika, ucap Olivia memberi saran agar Aisyah tidak pulang ke negaranya nanti. Aisyah menggelengkan kepalanya. Suamiku anak satu-satunya di keluarganya, dan sudah pasti kedua orang tuanya ingin aku dan dia ada di Indonesia. Nanti bila liburan kami akan datang ke sini.
Di sini begitu banyak kenangan kami, ucap Aisyah. Baiklah, kita akan melanjutkan cerita kita nanti. Sekarang kita wajib belajar. Lihat itu, ucap Alena yang memandang dosen mereka yang sudah memandang ke arah mereka bertiga. Chapter 29. Kertas dari Aisyah. Lagi apa, Dek? Ucap Ardi yang memandang istrinya yang sedang duduk di kursi sofa yang ada di depan televisi. Istrinya terlihat sangat serius dengan kertas dan juga pena yang ada di tangannya. Ini Bang lagi menghitung, ucap Aisyah tanpa memandang suaminya. Menghitung apa sayang? Tanya Ardi. Ardi melihat istrinya yang begitu sangat serius. Aisyah tersenyum dengan sangat cantiknya. Itu uang Ica yang abang pakai, ucapnya. Ardi membulatkan bibirnya ketika mendengar apa jawaban istrinya. Sebenarnya, tanpa perlu istrinya menghitung, pria itu sudah menghitung berapa uang istrinya yang dipakainya. Ini, ucap Aisyah memberikan kertas yang sudah memiliki catatan uang yang dipergunakan oleh suaminya. Iya, hari ini abang kembalikan, ucap Ardi yang mengambil kertas yang diberikan oleh istrinya. Ica ke kamar dulu mau bersiap-siap. Kita akan ke pesta Brother Tian, ucapnya yang tersenyum. Iya, ucap Ardi yang memandang televisi. Bang ingat ya, tidak ada pengurangan, tidak ada minta kurang-kurang. Abang harus memberikan Ica sesuai dengan yang tertulis, ucap Aisyah kemudian pergi ke kamar. Ardi menganggukkan kepalanya dan memandang kertas yang tadi diberikan oleh istrinya. Mata pria itu terbuka lebar saat melihat nominal yang ditulis oleh istrinya. 150 ditambah 100 ditambah 250. Kenapa bisa menjadi 5.000? Ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ardi terdiam melihat kertas yang ada di tangannya. Enggak boleh dikurangi sedikit pun, ucapnya. Ini matematikanya pintar, tapi kenapa bisa jadi seperti ini? Ucap Ardi yang seakan tidak percaya melihat jumlah yang ditulis oleh istrinya. Adek, ucap Ardi yang kemudian pergi ke kamar. Ardi masuk ke dalam kamar dan memandang istrinya. Ada apa bang? Ucap Aisyah yang baru saja membuka bajunya dan memakai handuk. Ini kertas yang adik berikan apa sudah benar? Ucap Ardi yang menunjukkan kertas tersebut kepada istrinya. Iya bang, sudah benar. Ica sendiri yang membuatnya, ucap Aisyah dengan senyum di bibirnya. Aisyah tersenyum menunjukkan deretan gigi putihnya. Abang mau cari guru matematika adik waktu SMA. Siapa gurunya? Ucap Ardi. Kejauhan bang. Cepat, mana uang Ica? Ucap Aisyah dengan sangat santainya. Iya, tapi kenapa bisa jumlahnya seperti ini? Tanya Ardi. Iya, karena Ica yang menambahkan, ucap Aisyah yang tersenyum lebar. Ardi menarik tangan istrinya dan memeluk tubuh istrinya. Kenapa bisa begitu? Ucapnya. Karena Ica maunya seperti itu, ucap Aisyah yang tersenyum sambil berusaha untuk menjauh dari suaminya. Itu hanya Ardi yang buat, abang nggak mau, ucap Ardi. Harus mau, tadi Ica sudah cuk duluan. Enggak ada yang boleh dikurangi dan juga ditambah. Enggak ada kurang-kurang juga, ucap Aisyah. Abang tadi jawab iya, karena abang pikir adik menulis yang benar, jawab Ardi. Ica nggak mau tahu, cepat kembalikan, ucap Aisyah. Mau dikurangi atau enggak? Ucap Ardi mulut istrinya sehingga istrinya tidak bisa pergi darinya. Abang tadi sudah mengatakan iya, ucap Aisyah sambil tertawa. Tangan suaminya dengan sengaja bergerak-gerak di pinggangnya. Sudah bang, ucapnya tidak mampu menahan tertawanya. Kurangkan, ucap Ardi. Ica kurangkan 50, jadi 4.950, ucapnya yang tidak ada henti-hentinya tertawa. Ardi memandang wajah istrinya dan kemudian mencium bibir istrinya. Calon ibu dokter sudah pandai ya, ucapnya kemudian meletakkan handuk istrinya ke lantai. Melihat sikap istrinya pagi ini, Bu Ardi tidak bisa menahan tertawanya. Abang mau apa? Tanya Aisyah yang melingkarkan tangannya di leher suaminya. Abang mau lihat anak dulu ke dalam. Ardi menggendong istrinya dan mendaratkan tubuh istrinya di atas tempat tidur.
Tapi abang sudah mandi. Aisyah tersenyum dan melingkarkan tangannya di leher suaminya. Mandi lagi, ucap Ardi yang tersenyum. Aisyah menempelkan bibirnya dengan bibir suaminya. Tangannya buka baju kemeja yang saat ini dipakai oleh suaminya. Ini kita akan langsung ke hotel bang? Tanya Aisyah ketika dirinya sudah terlihat begitu sangat cantik dengan baju berwarna silver dan juga hijab yang senada dengan baju saat ini dipakainya. Iya, kita langsung datang ke acara pestanya saja. Sedangkan untuk nikahnya tadi sudah selesai sebelum makan siang, ucap Ardi. Oh iya bang, ucap Aisyah. Ica nggak mau cerita sama Darlin tentang pernikahan Brother Tian, ucap Aisyah yang memandang suaminya. Iya, nggak usah diceritakan. Kenapa juga diceritakan kalau dia nggak tanya? Aisyah menganggukkan kepalanya. Ica tahu dari sikap Darlin, sepertinya dia memang sudah sangat cinta sama Brother Tian. Soalnya Erika cerita kalau Darlin sering sembunyi menangis, ucapnya. Nanti lama-lama dia akan terbiasa, ucap Ardi. Ica berharap seperti itu. Darlin sebelumnya nggak pernah dekat dengan cowok. Ini baru pertama kalinya dia dekat dengan cowok. Justru sudah terjadi yang seperti ini. Ica bersyukur dia satu kampus dengan Erika. Erika selalu berusaha untuk menghibur Darlin. Erika juga membawa Darlin jalan-jalan, makan dan sebagainya. Katanya supaya Darlin punya banyak kegiatan, ucap Aisyah. Ardi tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Pasangan hidup kita bukan kita yang menentukan. Jadi kita harus terima bila orang itu tidak milik kita, ucapnya pernah merasakan hal yang sama. Namun Ardi belajar dari itu semua. Meskipun tidak mendapatkan wanita yang begitu sangat dicintainya, namun ia mendapatkan wanita lain yang sangat sempurna. Seorang wanita yang sangat cantik, baik, sopan, pintar, mandiri, semuanya ada di dalam diri istrinya. Di mata Ardi, istrinya begitu sempurna. Kehadiran istrinya yang begitu sangat pandai mengambil rasa cintanya, seakan menyapu semua rasa cinta itu seketika. Aisyah menatap wajah suaminya. Aisyah mencium bibir suaminya. Abang, Ica kurangi lagi 20. Jadi abang kembalikan 4.970, ucap Aisyah yang tersenyum. Ardi tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Besok abang gak mau pakai uang adik lagi, ucapnya. Aisyah hanya tersenyum mendengar ucapan suaminya. Ardi mengusap perut istrinya dan kemudian menciumnya. Hari ini anak Dedi akan dibawa ke pesta pernikahan Paman Tian, ucapnya kemudian mencium perut istrinya. Aisyah tersenyum memandang wajah suaminya. Aisyah merasa kebahagiaan yang begitu sangat sempurna. Kita berangkat sekarang, ucap Ardi. Iya, jawab Aisyah. Ardi tersenyum dan memegang tangan istrinya.